Good morning everyone. How are you today? Wah, good. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Let's pray. Amin. Nah, anak-anak, karena kita akan memulai topik yang baru, silahkan buku dan fotokopiannya dipersiapkan ya. Oke? Today, we will learn about simple future. Use the simple future to talk about an action or condition that will begin and end in the future. Nah, simple future ini menjelaskan suatu kegiatan yang akan dimulai dan diakhiri di masa yang akan datang. Nah, ini bisa jadi sebuah rencana. Nah, anak-anak biasanya ada rencana kan untuk melakukan sesuatu untuk di hari yang akan datang, ya kan? Nah, itu disebut simple future di dalam bahasa Inggris. Nah, contoh yang biasa terjadi untuk rencana, saya akan makan. Nah, itu belum terjadi atau belum sedang berlangsung. Nah, itu adalah sebuah rencana. Nah, contoh yang lain, saya akan belajar. Nah, itu juga sebuah rencana. Saya akan pergi ke bioskop. Itu juga sebuah rencana. Nah, simple future ini menjelaskan suatu kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang atau sebuah rencana. Oke? Mengerti ya pengertiannya sampai di sini? Oke. Nah, anak-anak, yang berhubungan dengan simple future ini adalah will, yang artinya itu akan. Nah, karena simple future adalah suatu kegiatan yang akan terjadi di masa depan, ya berarti akan terjadi. Nah, berhubungan dengan will, kita akan menggunakan will di dalam simple future, oke? Nah, untuk rumusnya, subject plus will plus verb one. Ini rumus untuk yang positif, positive sentence, kalimat positif. Nah, diikuti dengan will. Nah, anak-anak sudah ingat kan apa itu verb? Coba apa? Ya, verb itu adalah kata kerja. Kata kerja bentuk yang pertama yang akan digunakan untuk simple future. Nah, untuk rumus negative sentence, subject ditambah will and not. Oke, diingat ya, untuk setiap kalimat negatif itu ditambah not. Oke, nah disingkat dengan want plus verb one. Oke, sama ya, sama-sama menggunakan verb one, bentuk kata kerja yang pertama. Nah, untuk yang interrogative sentence, kalimat tanya. Oke, nah will ini dipindahkan ke depan. Nah, kita lihat yang positif ya, yang rumus untuk positive sentence. Nah, will-nya dipindahkan ke depan, ditambah subject, ditambah verb one, dan diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak, diingat ya, untuk simple future, semua subjek itu menggunakan will. Oke? Nah, anak-anak masih ingat kan subjek itu apa aja? Ya, yuk kita sebutkan. I, you, he, she, it, they, and we. Oke? Untuk simple future, kita menggunakan verb one, bentuk kata kerja yang pertama. Contohnya, come, eat, travel, sleep, go, where, visit, read, take, sing. Now we are going to the examples. The first is positive sentence. I will go to the US next week. Nah, I itu adalah subject.
will untuk simple future. Nah, plus verb one yaitu go. Go adalah verb one, bentuk kata kerja yang pertama. Oke, I will go to the US next week. Nah, saya akan pergi ke US minggu depan. Oke, nah ini adalah sebuah perencanaan, sebuah rencana yang akan dilakukan oleh I untuk minggu depan. Oke, nah berarti ini belum terjadi atau belum sedang terjadi. Nah, ini adalah sebuah rencana yang akan dilakukan oleh I. Nah, untuk yang negatifnya plus not yang disingkat dengan want. Oke, I won't go to the US next week. Nah, saya tidak akan pergi ke US minggu depan. I adalah subjek, want singkatan dari will not plus verb one, kata kerja yang pertama. Nah, untuk yang interrogatifnya, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya di belakang, dan yang pertama itu adalah will. Oke, nah subjek I ini diganti dengan you karena ini adalah bentuk tanda tanya. Oke, will you go to the US next week? Akankah kamu pergi ke US next week? Nah, anak-anak, diingat ya, untuk subjek I di kalimat positif, maka I ini diganti dengan subjek you untuk kalimat tanya. Karena ini adalah pertanyaan, oke? To answer this question, we use subject I, oke? Nah, yes, I will. Or no, I won't. Nah, diingat ya anak-anak, jika kalimat positif menggunakan I, maka kalimat tanya menggunakan subjek you. Dan jawabannya itu kembali ke subjek I, oke? He will visit his grandma on Saturday. He, subjek, will untuk future yang artinya akan. Visit itu adalah verb one, bentuk kata kerja yang pertama. He will visit his grandma on Saturday. Dia akan mengunjungi neneknya hari Sabtu. Oke. Nah, untuk yang negatif sentence, will not ditambah not yang disingkat menjadi won't. Oke. He won't visit his grandma on Saturday. Dia tidak akan mengunjungi neneknya hari Sabtu. Nah, anak-anak, diingat ya, untuk interrogative sentence, kalimat tanya, will-nya dipindahkan ke depan dan diakhiri dengan tanda tanya, question mark, oke? Will he visit his grandma on Saturday? Nah, akankah dia mengunjungi neneknya hari Sabtu? Nah, jawabannya itu adalah yes, he will. Or no, he won't. Oke, subjeknya itu tetap ya. Oke, diingat ya anak-anak. They will go to the beach next week. They adalah subjek. Will untuk future. Go, verb one, bentuk kata kerja yang pertama. Mereka akan pergi ke pantai minggu depan. Nah, untuk yang positif, coba anak-anak negatifnya apa? Ayo, bisa nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, they won't go to the beach next week. Good job. Nah, untuk yang interrogatif, apa yang dipindahkan? Ya, will-nya dipindahkan ke depan dan diakhiri dengan tanda tanya, question mark. Ayo anak-anak, bisa nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, will they go to the beach next week?
Wah, anak-anak sudah hebat. Nah, anak-anak coba diingat untuk simple future, positive sentence-nya itu rumusnya apa ya? Ya, subject plus will plus verb one. Untuk yang kalimat tanya interrogative sentence, ya, will plus subject plus verb one. Oke, anak-anak. Now I will give you some of verbs. They are come, sleep, go, wear, read, and take. Nah, dari verbs ini, kata kerja ini, buat kalimat boleh you can make positive sentence, negative sentence, or interrogative sentence. Nah, dari verb ini, anak-anak silahkan buat kalimatnya boleh positive sentence, negatif, atau kalimat tanya. Oke, nah tuliskan di buku bahasa Inggrisnya. Oke, anak-anak. Anak-anak, you have learned about simple future. Use the simple future to talk about an action or condition that will begin and end in the future. Nah, anak-anak sudah belajar tentang simple future, di mana simple future ini digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang akan dimulai dan diakhiri di masa yang akan datang. Nah, ini bisa juga disebut sebuah perencanaan yang akan datang, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, simple future ini menggunakan will, oke? Nah, semua subjek menggunakan will, oke? Nah, untuk yang positive sentence rumusnya itu adalah subject plus will plus verb one, bentuk kata kerja yang pertama. Sedangkan negative sentence itu rumusnya adalah subject plus will not atau won't plus verb one. Dan untuk yang interrogatif atau kalimat tanya, will-nya itu pindah ke depan dan diakhiri dengan tanda tanya, question mark. Will plus subject plus verb one. Oke, anak-anak diingat ya, simple future itu adalah sebuah rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang, oke? Dan diingat subjek itu apa aja dan rumusnya juga dihafal. Dan verb one-nya juga diingat, oke? Oke anak-anak, I think that's all for today. Thank you and see you. Bye-bye.